Sahabat semua, ketemu dengan saya lagi, Dr. Caroline Tirtajasa, SPOGK. Banyak pasien menanyakan pada saya, "Dok, apa ada program hamil kembar?" Jadi, apakah ada program bayi kembar istilahnya? Ya, seperti yang kita ketahui, pada semua proses program hamil dilakukan stimulasi indung telur. Jadi yang alaminya hanya satu sel telur yang besar dan pecah saat masa subur. Pada proses stimulasi ini diharapkan lebih dari satu tentunya. Bisa 2, bisa 3, bahkan pada bayi tabung tuh kita harapkan lebih dari 5 sebetulnya. Ya, jadi kita harapkan banyak sel telur yang bisa kita dapatkan untuk memperbesar angka keberhasilan hamilnya. Nah, pada semua proses pembesaran telur ini, di mana sel telur besarnya lebih dari satu telur, ada resiko untuk hamil kembar. Ya, jadi sebetulnya hamil kembar ini tidak menjadi tujuan sebuah program hamil. Kita maunya sih sebetulnya hamil satu saja tapi bagus dan sehat, itu maunya. Ya, karena hamil kembar ini bukan tanpa resiko ya. Kalau hamilnya kembar 2 ya masih oke lah. Tapi kalau kembar 3 atau bahkan lebih banyak lagi itu sangat repot dan resikonya juga banyak. Yang paling kita khawatirkan adalah resiko untuk lahir prematur ya, atau kontraksi dini, lahir prematur ya, atau IUGR juga bisa, bayinya kecil. Itu yang kita hindarkan sebetulnya. Ya, jadi tidak ada sebetulnya istilah hamil kembar. Tapi kalaupun sampai terjadi kembar, ini adalah dampak dari proses stimulasi ovarium yang kita lakukan pada semua program hamil. Ya, harapannya ya semoga bayi kembar kalau sudah terlanjur jadinya kembar, ya harapannya semoga saat kontrol hamil dan melahirkan juga semuanya lancar. Ada beberapa tips and trick yang akan diajarkan pada ibu-ibu yang hamilnya kembar. Biasanya dari awal kehamilan sudah kita bekali pengetahuannya untuk menghindarkan dari ketuban pecah dini dan kelahiran prematur. Ya, kita lihat gambarnya ya. Ini yang saya maksud. Ya, pada semua program hamil ini kan kalau single follicle pada hamil alami atau program alami biasanya hanya satu sel telur nih. Ini pada monitoring dengan USG transvaginal ya. Ini satu sel telur. Nah, kalau kita stimulasi ya ada banyak sel telurnya. Ya, kalau ini semua bisa dibuahi dengan sel sperma, jadinya bisa hamil kembar. Nah, kalau pada program bayi tabung ya banyak banget sel telurnya bahkan. Ya, kalau pada program bayi tabung kita ambilkan ini semua. Sisa embrio itu nanti bisa disimpan ya. Kalau misalnya kita sekali masukin biasanya hanya 3 embrio saja. Ya, untuk mencegah kalaupun kembar nggak banyak-banyak amat kembarnya gitu. Sisanya bisa dibekukan, vitrifikasi. Ya, nanti kalau misalnya gagal pada prosedur berikutnya tidak perlu dilakukan stimulasi lagi dari awal. Hanya dicairkan embrionya kemudian dimasukkan ke dalam rahim ibu lagi. Frozen embryo transfer namanya. Baik, sekian, terima kasih.